Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, saya Awang Aji Wasita. Kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, ini ada yang masih seru nih, sampai sekarang masih terus diomongkan karena Indonesia berhasil menjadi sorotan banyak mata terkait penyelenggaraan MotoGP di Mandalika. Nah, kita akan mulai dari yang sampai sekarang tuh masih terus dibicarakan nih, pawang hujan. Mbak Rara, Miss Rara. Menurut Om Bob gimana ini? Ya ini luar biasa, ya. Banyak orang yang mikir ya dan berpendapat jangan-jangan ini MotoGP yang ada di Mandalika, di Pulau Lombok ya, itu bisa tidak terjadi atau mundur ya. Mungkin kalau mundur juga susah ya, karena jadwalnya habis dari Lombok, Mandalika itu MotoGP itu diselenggarakan di tempat lain tanggal 4 April ya. Jadi kalau ini misalnya hujan gede, adanya cuman batal, nggak bisa untuk diundur lagi besok atau besok lagi. Kalau tetap hujan gimana ya? Lah ternyata Indonesia itu mempunyai trik yang luar biasa ya. Dipanggillah Mbak Rara ya, Miss Rara, yaitu pawang hujan. Ya. Betul ini ya. Mbak Rara ini udah standby di sana. Ya, ternyata sesaat mau diadakan lombanya itu kan direncanakan startnya jam 1 ya. Itu ternyata hujan. Ya, hujan gede. Pagi hari nggak hujan. Waktu lomba pertama, kedua itu nggak hujan. Tapi menjelang lomba yang utama itu hujan. Ya, kelihatannya hujannya cukup lama ya, sehingga pertandingan atau GP-nya itu diundur gitu. Ya, lah ternyata nggak lama itu Mbak Rara turun ya, ke lapangan, ke sirkuitnya itu sambil jalan. Orang pada kaget, loh ini pawang hujan yang modern. Ya, karena pawang hujan ini pakaiannya pakaian ya seperti pembalap itulah ya. Ada bau-bau pembalap gitu. Topinya pakai topi project. Ya. Biasanya kalau bayangan kita itu yang kalau namanya pawang hujan itu pasti, maaf ya, agak berbau beberapa klenik lah ya, kira-kira ya, pakai keris lah ya, terus mungkin pakaiannya gimana, pakai kembang atau gimana ya, salah-salah pakai menyan ya, misalnya dibakar gitu ya. Nah, ternyata Mbak Rara ini sungguh luar biasa, canggih ya. Ternyata dia pakai es batu. Ya, es batu itu dilempar di dalam satu lokasi di dekat lomba GP-nya tadi itu, ya, tiba-tiba hujan itu reda, ya, bahkan pemain atau pembalap itu sepertinya ada pesan kalau bisa ya ada gerimis-gerimisnya sedikit. Ada request ya? Iya, agar supaya pada saat terjadi lombanya itu jangan kepanasan. Ya, karena waktu itu sehari sebelumnya waktu pra GP itu panasnya 38 sampai 39 derajat. Ya, konon banyak pembalap yang kepanasan. Ya, dehidrasi. Ya, kan ngeri itu ya. Dan you tahu kan pembalap tuh kan pakaiannya rapat seperti itu. Dia memang harus melalui 20 lap ya. Atau 25 lap itu kan 1 jam lebih itu. Kalau begitu panasnya kan bisa bahaya. Ya, jadi minta kalau bisa hujannya reda tapi ada gerimisnya. Ternyata terjadi.
Ya, jadi orang bilang ngomong semua ini luar biasa nih Mbak Rara ya. Nah, tapi di sebalik cerita itu ternyata apa yang terjadi dengan pawang hujan Mbak Rara ini luar biasa. Ya, ternyata ini adalah trik yang dilakukan oleh Indonesia untuk menduniakan Mandalika sekaligus menduniakan Indonesia. Itu maksudnya gimana Om Bob? Ya, ternyata ini adalah marketing gimmick. Ya. Marketing gimmick itu begini. Zaman now itu kalau mau membuat sesuatu yang cepat populer di masyarakat atau di dunia, itu memang ada sesuatu yang out of the box. Oke. Ya, ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Sehingga ini akan menjadi viral. Ya, akan menjadi bahan pembicaraan tidak cuma di Indonesia, karena sekarang dunia itu kan borderless. Sosmed itu banyak. Betul. Kita lihat begitu sang pawang itu masuk di dalam gelanggang MotoGP ini, itu sosmed sudah beredar. Iya. Semua orang sudah menjadi tiba-tiba akan menjadi jurnalis amatir ya. Semua sosmed sudah keluar bahwa bagaimana si pawang hujan kita yang begitu canggihnya itu, ya, di samping canggih, cantik ya, sesuatu yang luar biasa, itu langsung viral di seluruh dunia. Dan seluruh dunia percaya ini dengan adanya Mbak Rara tadi itu, hujan yang gede bisa jadi gerimis. Ini kan semua orang kaget. Ya, bahkan kalau kita ngomong-ngomong itu banyak yang ngomong, apa betul sih pawang hujan itu memang bisa menolak hujan? Ya, ini kan banyak yang menjadi bahan perdebatan, baik di tingkat lokal Lombok, Indonesia sendiri maupun seluruh dunia. Itu semua terkagum-kagum. Ya, ini kenapa kok bisa seperti ini? Apa memang ini memang hebat? Apa memang ini punya ilmu khusus ya? Jadi luar biasa. Nah, ini kan terus kita ingat ya, waktu Asian Games di Jakarta kemarin, itu yang menjadi viral apa? Itu kan Presiden Jokowi naik sepeda motor kan masuk di Istora. Oh, Presiden Jokowi itu. Dan itu jadi viral. Jadi di samping orang kaget, seluruh dunia itu merasa hebat bahwa Presiden Jokowi ini kok luar biasa. Ya. Di samping memang harus acaranya juga harus luar biasa kan. Betul. Asian Games di Jakarta kemarin itu kan luar biasa. Sepanjang Asian Games itu yang paling bagus kan di Jakarta kemarin. Ya, acara yang bagus, tingkat promosinya atau gebrakannya itu yang viral seluruh dunia, itu kan luar biasa. Nah, rupa-rupanya trik yang berhasil itu juga diterapkan di Mandalika. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika ini terbaik dari seluruh yang ada di dunia ini. Di samping terbaru juga terbaik. Sirkuit MotoGP yang di Lombok ini, Mandalika ini kan terhebat di dunia. Terbaru dan terhebat. Tikungannya ada 17. Wow. Ya, pembalap-pembalap itu terkagum-kagum. Ya mungkin saja kan belum pernah main di situ kan. Kaget-kaget juga bisa ya. Tetapi luar biasa. Ya, memang ada 17 tikungan dan aspalnya juga memenuhi standar A. Ya. Dan kalau kita lihat kemarin itu pada saat sesi-sesi latihan, bukan latihan, pada saat sesi lomba-lomba penentuan posisi itu kan ada kecelakaan yang luar biasa. Ya, kecelakaan luar biasa yang jempalik itu ya, berjumpalitan seperti itu. Tapi luar biasa kan. Pembalapnya kan nggak ada masalah. Ya, walaupun sepeda motornya seperti itu.
Tapi penasaran loh Bob, itu kira-kira sepeda motor harganya berapa itu ya? Ya, sepeda motor untuk GP itu harganya 30 miliar per Wow. bijinya. Kalau kita lihat itu kok begitu mengguling-guling rusak gitu kan, hati kita juga ternyuh ya. Aduh, 30 miliar tuh gitu ya. Nah, oke, sekarang kita kembali ya. Oke. Bahwa Mandalika itu di samping lapangannya yang untuk lomba panjangnya 4,3 km, itu juga di pinggir pantai yang begitu indah. Ya, jadi semua pembalap yang ikut di Mandalika MotoGP ini terkagum-kagum. Waduh, Indonesia itu memang luar biasa. Ya, jadi ini akan menjadi destinasi wisata yang baru yang membuat Indonesia lebih terkenal. Nggak cuman Pulau Bali saja. Ya, sekarang juga ada lagi sirkuit MotoGP Mandalika. Ini luar biasa. Bahkan beberapa peserta lomba-lomba yang juara dunia semua itu merasa wah, mereka berminat untuk kelak tinggalnya di Indonesia. Ya, sangat populer kan? Nah, sekarang sirkuit GP-nya bagus, pemandangannya bagus. Ya. Rakyatnya sangat ramah. Ya. Ya. Dibarengi dengan marketing gimmick, ada Mbak Rara yang sebagai pawang hujan. Otomatis Indonesia ini segera terkenal. Langsung instan terkenal seluruh dunia. Ini luar biasa. Ya, kalau mengingat ini kok mirip waktu ada Asian Games ya. Ini ya ternyata memang man behind the gun-nya hebat. Ya, ini semua rasanya kan Erick Thohir ada main di situ ya. Jadi betul-betul menggunakan taktik-taktik pengetahuan bisnisnya yang luar biasa agar supaya ini sukses. Kita angkat jempol deh, angkat topi. Ya, 2 thumbs up untuk beliaunya. Ini luar biasa. Tunggu Bob, kalau ini memang gimmick, kenapa hujannya emang jadi benar-benar berhenti gitu? Iya. Ini misteri. Ya. Misteri. Ya, Tuhan itu kan maha adil. Ya, kalau memang manusia itu berusaha sekuat tenaga, dan ini usahanya kan serius sekali nih. Sirkuit Mandalika MotoGP ini kan digarapnya juga tidak begitu lama. Ya. Tapi semua perhatian kan di situ. Very serius ya pemerintah Indonesia untuk membuat sirkuit MotoGP ini agar sukses. Ya. Nah, pasti tentu saja peran dari BMKG itu juga ikut lihat kan. Kira-kira ini kebolehjadiannya ada berapa persen gitu kan ada ya. Oke. Tapi juga ternyata kan hujan ya. Yeah. Hujan nih. Lah, ramalan dari seluruh dunia mengatakan pada saat terjadi GP itu akan hujan gitu juga. Yeah. Ya. Nah, tetapi ya Tuhan Maha Adil. Tuhan memberi suatu mujizat kepada Indonesia. Ya, memang usahanya serius. Nah, kebetulan sekali kan. Ini kan orang nggak ngerti ini. Gimmick marketing itu kan juga ada satu ambil risiko kan. Yeah. Kalau meleset gimana? Nah, itu dia. Nah, tapi pastinya ya penyelenggara kita ini kan juga udah jago. Kalau memang kelihatannya kok nggak bisa terang ya, Mbak Raranya nggak dikeluarin. Iya kan? Ini kalau kita mau teori, mau bicara analisa pakai model-model bisnis ya, Okay. marketing gimmick ya. Oke. Ya, tetapi kok ya kalau bahasa Jawanya kan dilalah kan. Ya pas ya. Nah, dilalah kok bisa pas ya. Mulai jadi gerimis ya. Nah, saat itu tepat dikeluarkanlah Mbak Rara. Ya, maaf, ini tidak mengurangi arti kemampuan para pawang yang betul loh ya. Iya. Walaupun kemarin setelah kejadian itu ada pawang hujan yang di daerah lain itu yang meninggal kan. Pawang hujan ada di kolam renang air hangat yang ada belirangnya itu katanya meninggal pawang hujannya itu ya. Maaf ini ya, tapi memang kita tidak
mengecilkan arti dari kemampuan pawang untuk hujan ini ya. Tapi ini kalau kita mau lihat analisa dari gimmick-gimmick marketing ini, ya ini jago. Dan sekarang pun Mbak Rara udah jadi selebritis sekarang ya. Iya. Iya. Ya. Cuman masalahnya nanti kalau ada orang memang butuh untuk menahan air hujan atau jadi pawang hujan, apakah dia mau dipanggil lagi, dia mau atau tidak, ya kita nggak tahu ya. Nanti baru kalau memang kita mau memanggil dia baru tahu apakah dia memang mau atau tidak. Ya, karena ini memang ya sesuatu yang seperti itu ya. Jadi memang susah diomongkan. Ya, tapi yang terang ini berhasil. Ya, MotoGP Mandalika ini berhasil menjadi penyelenggaraan nomor 1 di dunia, betul. Luar biasa. Oke. Nah, melihat kesuksesan dari Mbak Rara sebagai pawang hujan di sirkuit Mandalika kemarin, Bob, dengar-dengar nih nantinya kalau ada pawang hujan dalam sebuah event akan kena pajak. Ini terus gimana dong? Ceritanya begini, orang hidup itu ada 2 hal yang pasti. Ya, ini aneh tapi nyata ya. Yang pasti itu pasti meninggal. Oke, ya. Ya, kedua yang pasti itu harus bayar pajak. Ya. Nah, sekarang Mbak Rara sebagai katakanlah sebagai pawang hujan, ya memang profesi pawang hujan itu ya memang karena itu kan penghasilan. Ya, apalagi kemarin ada berita, apakah rumor ya, apakah hoax ya, itu kalau katanya pawang hujan Mbak Rara itu dibayar ratusan juta. Ya pasti Dirjen Pajak kalau ini kok ada honorarium 100 juta ini, di atas 100 juta, ini pajaknya sepertinya ya 10% pasti harus masuk ini ya. Nah, bayangin kalau di Indonesia itu setiap musim hujan itu pawang hujannya pada semua bekerja kan duitnya banyak gitu ya. Ya memang harus dipajaki ya. Cuman ini juga ada yang ngomong ya, kalau kita pikir itu apa betul? Apakah Mbak Rara itu dibayar lebih dari 100 juta? Kalau dari analisa, karena ada marketing gimmick ini, kemungkinan biaya ratusan juta itu adalah untuk totally. Bagaimana triknya begini, bagaimana ini persiapannya bagaimana, ya. Terus biaya-biaya penyelidikan yang lain atau macam-macam itu mungkin bisa melebih dari 100 juta. Tapi kalau misalnya itu Miss Raranya itu memang dibayar 100 juta lebih, yaitu memang harus kena pajak ya. Tapi biasanya kalau ini yang menyelenggarakan itu memang ada semacam lembaga kan, apakah itu ini kan bukan perseorangan. Ya, kalau yang menyelenggarakan bukan perseorangan itu memang sudah ada kewajiban. Kalau membayar honorarium itu harus dipotong pajak. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan ini apakah bayar pajak atau tidak, pasti sudah bayar karena honorariumnya Miss Rara itu pasti sudah dipotong pajak oleh panitianya ya. Jadi sebetulnya nggak perlu terus menjadi wah enak ya nggak bayar pajak ya pasti sudah bayar karena langsung dipotong. Kalau penyelenggaranya itu perseorangan, nah mungkin nggak dipotong ya karena ini lembaga memang sudah dipotong. Ya, jadi ya fine-fine aja. Memang harus, kewajiban bayar pajak itu memang harus. Atau jangan-jangan nanti malah pekerjaan menjadi pawang hujan jadi tren di Indonesia ya, Bob. Gajinya banyak jadi selebritis. Ya, kalau memang lihat seperti ini, siapa yang tidak ingin ya? Wah, kalau jadi pawang hujan bisa dapat ratusan juta, ya mungkin semua jadi pawang hujan. Cuma awas, untuk jadi pawang hujan itu kan nggak sembarang orang bisa. Ya, ini kan kalau memang pawang hujan tentuan dia tuh mempunyai bakat alam ya, indera ke-7 atau indera ke-6 itu. Ya, ini yang tidak semua orang bisa. Jadi memang harus kalau memang ada yang hebat mempunyai bakat untuk jadi pawang hujan ya sebetulnya itu oke banget.
Cuman mestinya hal-hal yang seperti ini itu kan adalah membantu orang yang susah kan. Kalau ini hujan jadi susah, ya mestinya dia membantu. Jadi bukan mikirin bagaimana saya jadi pawang hujan tapi dapat duit banyak. Kalau bayarnya nggak banyak, nggak mau. Itu kan nggak bisa. Yang namanya biasanya itu adalah sifatnya membantu. Yang juga jadi pertanyaan nih Om Bob, kalau kita punya sirkuit Mandalika yang bertaraf internasional, kalau kita lihat kan event-event internasional juga mungkin 1 tahun sekali atau 2 kali gitu, dibandingkan dengan tiketingnya dan lain-lain, itu nanti akan kembali nggak ya modalnya? Kalau eventnya setahun hanya berapa kali gitu? Ya memang ini sirkuit MotoGP Mandalika ini kan luar biasa. Investasinya atau biaya membuat itu kan mahal sekali. Ya semua juga bahan kelas nomor 1, luar biasa semua. Nah ini harusnya memang harus dipikirkan bagaimana supaya investasi ini bisa cepat kembali. Dan tujuan utama dari MotoGP Mandalika ini kan agar supaya keramaian di Indonesia yang jadikan destinasi wisata itu nggak cuman di Pulau Jawa, Pulau Bali, tapi juga menuju ke semua pulau-pulau di Indonesia yang banyak ini. Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang dijual untuk destinasi wisata itu, kalau di dekat Lombok itu kan ada Komodo ya. Yeah. Nah, terus sekarang yang menuju ke sedikit ke timur ini kan MotoGP Mandalika. Yeah. Jadi kawasan wisata baru ya. Yeah. Nah itu yang dijual apa? Kan orang kalau datang masa cuma lihat sirkuitnya? Ya memang ada lautnya ya, bagus itu. Apa cukup seperti itu? Ya mestinya ada sesuatu yang lebih value added. Ya seperti diketahui ini kan yang suka lihat MotoGP itu kan anak-anak muda. Betul. Ya umur antara 13 sampai 40 lah ya. Okay. Di atas itu mungkin udah nggak, interestnya mungkin udah nggak di situ ya. Ya jadi sebetulnya ini harus dipikirin bagaimana supaya orang-orang muda minimal dari seluruh Indonesia, jadi artinya ini adalah turis lokal kan, untuk bisa masuk di Pulau Lombok ini agar supaya yang dilihat sirkuit MotoGP Mandalika ini dengan happy. Ya, nah, salah satunya mestinya itu harus anak-anak muda yang datang itu bisa mencoba sirkuitnya. Jangan cuman Presiden Jokowi aja yang nyoba. Kemarin kita lihat kan Presiden Jokowi waktu meresmikan lapangan itu, sirkuit itu sebelum pakai pertandingan itu kan dia bawa motornya ya untuk keliling. Ya itu kan semua orang juga kepengen. Ya karena sekarang kalau mau kapan lagi kita bisa masuk sirkuit MotoGP. Nah, mestinya ini yang menjadi tambahan. Orang yang datang melihat sirkuit MotoGP Mandalika itu bisa ikut merasakan sirkuitnya, tikungannya kayak apa, ya, aspalnya kayak apa, bisa selfie, ya. Itu kan menjadi income. Dan saya yakin semua orang mau. Kapan lagi mau mencoba sirkuit GP? Nah, oleh sebab itu ini harus dibuka. Jadi kalau nggak ada pertandingan-pertandingan internasional yang hasilnya itu dari penjualan tiket, tapi kalau ini hasilnya dari orang seolah-olah menjadi pembalap. Wah, iya. Ya kan? Sediainlah sepeda motor aneka merek itu. Ya, ada yang kecil 100 cc, 150 cc, 250 cc, yang 500 cc juga ada. Ya, tinggal kasih tarif aja. Mau nyoba yang 500 cc, harganya misalnya untuk putaran
2 kali putaran atau 3 kali putaran, bayarnya 1 juta misalnya. Ya, duit semua itu. Pakai yang 150 cc lebih murah, mungkin 500.000 misalnya begitu, 2 kali putaran. Itu mesin duit tuh. Mesin uang itu, ATM. Itu bisa. Ya, jadi sayang kalau cuman istilahnya dianggurkan saja. Lapangan itu hanya dibiarin kena hujan, kena sinar matahari dan dilihat saja. Harus dinikmati sama orang-orang muda yang sangat suka MotoGP ini. Ini bisa. Jadi orang menuju Pulau Lombok di samping ada Labuan Bajonya itu dia juga menikmati MotoGP. Nggak laki, nggak perempuan, semua suka untuk pura-pura jadi pembalap. Dan memang betul ada di sirkuit balap nomor 1 di dunia. Itu dari duit tuh. Tapi ide-ide tersebut apakah memungkinkan untuk diwujudkan ya Om Bob? Maksudnya ide agar supaya turis itu bisa datang ke sana seolah-olah berlagak menjadi pembalap. Iya, iya. Bisa. Asal mau bisa. Ya, asal mau bisa. Kalau diizinkan, investor banyak yang mau. Pasti bisa. Oke. Well, dari sirkuit Mandalika kita sekarang lompat ke tema selanjutnya nih Om Bob. Kita akan mendiskusikan bahwa beberapa waktu yang lalu ada sebuah talk show di televisi yang membahas tentang investasi bodong nih Om Bob. Dan di situ tercetuslah hadiah yang diberikan kepada seseorang yang mana uangnya ini berasal dari perbuatan kejahatan. Nah, itu kabarnya hadiah tersebut akan semacam disita gitu Om Bob. Ini menurut Om Bob gimana? Iya, kebetulan itu talk show-nya dibawakan oleh pengacara yang top ya. Dan banyak sekali yang nonton ya. Memang pada saat itu kan membahas mengenai investasi bodong. Ya, di mana penyelenggara investasi bodong itu menggunakan selebritis, selegram untuk dijadikan influencer atau dijadikan tukang merekrut orang-orang supaya ikut investasi bodong itu. Nah, investasi bodong ini kan menimbulkan kerugian dari masyarakat. Yeah. Nah, sekarang ini sang namanya afiliator apa tadi itu ya, bahwa dia yang membantu untuk mencari orang yang mau ikut investasi itu kan diberi honorarium apa diberi hadiah atau diberi apapun namanya itu kan kemarin kalau kita lihat itu kan sampai ratusan juta atau 1 miliar atau berapa ya sehingga sepeda motornya itu ada 17 ya mobil mewahnya itu ada 5 atau 6 ya semua luar biasa. Dan sempat dikatakan bahwa uang hasil itu kan dianggap uang kejahatan. Dan kalau orang yang mendapatkan uang dari hasil kejahatan dan itu kemudian membelikan hadiah, katakanlah tas Hermes, yang satu tas itu kan ratusan juta itu ya, Betul. diberikan kepada seseorang, maka hadiah itu bisa diambil kembali. Karena itu hasil dari uang kejahatan. Nah, ini kan terus terang juga ada yang memberikan pendapat, ya. Sekarang, apakah kalau kita menerima sebuah hadiah dari kekasih kita misalnya, ya, atau kita memberi hadiah kepada istri kita, atau kekasih kita, bagi yang belum married ya, itu apakah harus ditanya? Maaf, Bang, ya, ini kamu ngasih hadiah saya begitu bagus, begitu mahal, ya, ini hasil uang halal apa uang kejahatan? Apa harus begitu sekarang? Ya bayangin kalau kita nerima hadiah, tiba-tiba
setengah tahun, 2 tahun lagi itu tiba-tiba ada aparat yang datang terus mengatakan, "Hei Mas, ini barang you ini hadiah dari si A." Dan ternyata uangnya dia yang beli hadiah untuk you itu adalah hasil kejahatan. Maka dengan sangat menyesal, pakai menyesal enggak tahu dah ya. Maka barang yang kemarin diberikan kepada you harus disita kembali. Ini gimana? Ya, ini agak mengganggu rasa keadilan. Masa sekarang misalnya ya, kita ada satu, artinya ada semacam resepsi. Oke. Apakah ulang tahun ya? Terus ada orang yang ngasih hadiah. Itu kalau di film-film kan ada itu, kasih hadiah kunci mobil, simbolis. Ya, siapa tahu sekarang akan ada ya hadiah mobil mini yang electric car, katanya harganya cuma 65 juta. Nah, ini ya buat hadiah karena memang betul-betul dia kaya raya gitu ya. Terus yang terima, "Maaf Kak, ini mobil saya suka, diberikan saya suka, tapi ini apakah dari hasil uang kejahatan?" Apa berani nanyain gitu? Ini kan repot nih. Ya, jadi sepertinya aturan ini pengeterapannya itu tidak bisa letterlah seperti ini. Ada contoh lain yang bisa jadi perumpamaan nggak Om Bob? Ya, sekarang misalnya begini. Itu kalau ada peraturan, apakah ini undang-undang atau apa ya, tapi ini sudah memang berlaku di mana-mana di Indonesia ya. Kalau ada pencuri ketangkap, ya ini biasanya pencuri itu kan ketangkap itu kalau dia mencuri yang namanya barang-barang berwujud ya. Betul. Misalnya sepeda motor. Tapi sepeda motor kan ada STNK-nya ya. Sepeda balap, sepeda lah. Sekarang lagi tren kan sepeda, Brompton gitu misalnya. Ya, itu kan nggak ada STNK-nya ya. Terus dia mencuri, terus dia jual sama orang lain. Ya, atau arloji. Arloji Rolex itu yang harganya katakanlah 150 juta misalnya ya. Dia mencuri, terus dia dijual. Ya, dijual kembali kepada orang. Pedagang arloji misalnya. Ya. Pencuri ini ketangkap. Kan dia ngomong, "Oke, saya memang terbukti melakukan mencuri jam Rolex tadi itu. Sekarang mana jam Rolexnya? Sudah saya jual karena saya butuh duit, bukan butuh arloji." Gitu kan? Pencuri kan ngomongnya gitu. Dijual kemana? Dijual ke si A, pedagang arloji. Iya kan? Nah, pedagang arloji, kemudian pedagang arlojinya itu didatengin. Arloji yang dari dia itu disita. Karena ini hasil kejahatan. Ah, si pembeli tadi yang penjual arloji, pembeli ya, itu kan uangnya sudah dibayarkan kepada pencurinya tadi itu. Dan pencuri uangnya udah habis. Jadi yang rugi siapa? Yang membeli kan? Lah, apakah boleh dikatakan bahwa pembeli ini adalah melanggar hukum? Nah, zaman dulu itu sering ini terjadi. Memang ada satu klausul. Kalau pedagang jam tadi yang membeli jam tadi itu, dia membeli arlojinya tadi itu dengan harga pasar, maka dia adalah tidak bisa dituduh sebagai penadah. Ya, ini kan kalau ada orang mencuri dijual kepada penadah, lah penadahnya ini memang menjadi masalah. Ya, karena dia memang bersekongkol. Ya, karena dia penadah. Nah, tapi untuk mengetahui dia penadah atau tidak, itu adalah dia belinya berapa.
Kalau belinya harga pasar, maka dia tidak bisa dianggap penadah. Otomatis barang itu nggak bisa disita. Karena dia barangnya beli, bukan nyuri. Yang nyuri kan yang sudah ditangkap. Ini harus juga disosialisasikan. Bisa saja sekarang dikatakan, lah kamu beli kok enggak pakai notanya asli. Lah sekarang misalnya kita ada orang beli cincin ada batunya, jamrud atau topaz ya. Ya. Kita kehabisan duit. Misalnya kita lagi jalan-jalan ke Pulau Bali, tiba-tiba uang kita kecopetan atau apa gitu ya. Kita masih punya cincin, ya udah cincin kita jual. Pergi ke toko perhiasan. Ya, harganya berapa? Katalah harganya itu misalnya 50 juta. Ya. Kalau saya jualnya 5 juta, itu kan di bawah pasar. Nah, ini memang pembelinya itu nggak boleh. Karena kalau seperti ini terjadi, kemungkinan ini kamu pura-pura. Ya, jadi di sini yang namanya logika jalan. Jangan-jangan ini curian. Aku nggak mau beli barang curian kan nggak boleh. Tapi yang jual kan nggak bilang saya ini barang curian kan nggak. Ya kan? Tapi kalau misalnya harganya 50 juta, yuk dia belinya katakanlah 10% di bawah itu, karena dia pedagang kan. Itu kan dia tidak ngerti kalau ini adalah curian. Nah, pada saat perjalanan, apakah saya juga selalu membawa bukti pembelian saya di toko perhiasan pada saat beli arloji, pada saat beli cincin berbatu topas tadi itu atau blue sapphire, kan nggak dibawa dong. Ya, jadi di sini adalah memang tolok ukurnya kamu belinya berapa. Kalau harga pasar dan kamu sebagai pedagang di bawah sedikit karena toh harus untung, itu harusnya dia tidak terlibat. Kasihan dong. Wong dia pedagang membeli barang kok dianggap curian untuk disita, ya rugi dong. Yang salah adalah yang nyuri. Jadi ini juga begitu. Kalau misalnya sekarang hasil kejahatan uang tadi itu misalnya 100 juta, ya. Terus saya pergi ke sebuah toko, terus saya belanja, ya belanjaan itu terus saya kasihkan sama orang lain sebagai hadiah, ya. Dan ini hasil kejahatan ini tidak melibatkan dia loh ya, karena dia orang baik-baik ya. Ya, itu. Lah, pertanyaannya, kalau barangnya itu disita, lah uang yang saya yang untuk belanja sama di toko yang tadi itu kan uang hasil kejahatan. Nah, itu uangnya disita nggak? Ini kan susah kan? Makanya di sini perlu ada satu kebijaksanaan yang benar, melihat dengan jelas sebetulnya ini tanda-tandanya itu memang ini terlibat atau tidak. Kalau tidak terlibat, dan yang diberi hadiah itu ya otomatis jangan dilibatkan. Kan tidak ada aturan kan, kalau kita tidak boleh menerima hadiah kan tidak ada. Kecuali ngasih hadiah itu kalau pegawai negeri dikasih hadiah gratifikasi supaya izinnya keluar, itu kan nggak boleh. Tapi kalau ini kan nggak ada hubungan seperti itu. Kalau nggak boleh, yuk kehidupannya itu kayak apa? Kalau traktir makan mewah, ya mungkin satu kali makan itu bisa habis 10 juta. Dia mengajak 5 orang makan bersama itu 50 juta itu. Terus gimana? Apakah itu yang sudah dimakan itu juga diminta? Itu kalau itu kan cerita pewayangan kuno itu toh. Ya, Kumbakarna kan. Kumbakarna udah makan, terus kemudian diminta bantuannya. Loh, yuk kamu kan sudah saya beri makan enak-enak, kenapa nggak mau membantu saya? Nah, kalau Kumbakarna kan terus, oh begitu ya. Oke, makanan yang sudah saya makan saya muntahkan kembali. Nyoh, diambil kembali. Nah, itu cerita pewayangan yang hebat ya. Nah, ini kan nggak bisa seperti itu.
Oke. Tapi Om Bob, kalau kita lihat kan sebenarnya kalau dari kacamata hukum, hasil-hasil dari kejahatan kan memang harus disita sampai ada putusan pengadilan. Itu terus gimana dong? Ya, memang hukum itu kan semacam pedang bermata dua kan. Ya. Ya, artinya itu pedang dua sisi, sama-sama tajam kan. Ya. Tapi yang namanya hukum itu kan sebetulnya yang diutamakan adalah keadilan. Bukan hukum itu melulu. Kalau hukum itu dijalankan dengan 100%, tapi ternyata itu tidak adil, menimbulkan ketidakadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan. Itu. Contohnya, nenek yang umur 70 tahun ke atas karena lapar, ya, terus ada pohon mangga tetangganya, terus dia ambil tanpa izin, terus dimakan. Ini kalau secara hukum ini mencuri. Betul. Maka dia akan dihukum. Masuk penjara 7 hari misalnya. Yeah. Ya, tapi ini karena dia nenek 70 tahun lebih, janda, tinggal sendirian di rumah. Saat itu dia kondisinya sakit dan tidak ada komunikasi macam-macam, sehingga dia mau tidak mau harus ngambil pohon buah mangga di tetangga itu agar dia bisa hidup, tidak jadi mati. Lah, ini kan hakim memutuskan apa? Atau pada saat dilaporkan tetangga itu sama aparat kepolisian, ya ini namanya kalau secara hukum mencuri. Tapi dari segi keadilan, wadah, ya ini nggak usah dihukum lah ya. Oke, jadi sementara nenek dilepaskan. Tapi nek besok kalau seperti itu, kalau butuh bantuan, ini nomor telepon saya. Aparat kepolisian ngomong gitu, minta bantuan sama saya, jangan lagi mengambil tanpa izin. Itu namanya keadilan, kebijaksanaan, diskresi. Ya kalau mau harus hukum gimana? Nah ini kan jadi repot. Makanya hukum itu ada, memang harus dijalankan, tapi bukan insih harus hukum itu sendiri, tapi harus ada keadilannya. Nah ini juga demikian kasusnya. Kalau saya pedagang, ada orang yang mau jual, saya membeli, saya tidak tahu bahwa ini hasil kejahatan atau tidak, kan saya tidak tahu. Yeah. Nah itu jangan terus disalahkan. Itu yang saya kira ini yang perlu dipikirkan betul, mungkin bisa jadi bahan diskusi yang lebih panjang oleh mereka-mereka yang ahli-ahli dalam bidang ini. Hukum memang harus diterapkan, tetapi memang harus mengutamakan berasaskan atas keadilan. Jadi hukum itu memang diciptakan, diundangkan untuk membawa masyarakat lebih sejahtera dan aman. Oke. Dan sampai di sini episode kita kali ini. Terima kasih Om Bob untuk diskusinya. Dan kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Awang Aji Wasita pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.